Baik, selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 75. Nomor 75 tadi sudah dijawab di video sebelumnya. Nah, pada suatu hari ini ya 10 anak kali 7, 10 anak ya kali 7 hari, karena perbandingan berbalik nilai. Semakin banyak anaknya, semakin cepat persediaan makannya itu berkurang ya. Jadi kalau dikali 14 orang ya berarti hanya tersisa waktunya itu 5 hari saja. Nah, sekarang soal nomor 76 kurang lebih sama. Jadi pada suatu hari ada 6 anak mempersiapkan makanan untuk berkemah. Mereka sudah mempersiapkan makanan untuk 8 hari. Berarti bisa aja langsung 6 anak untuk 8 hari ya. 6 anak untuk 8 hari kan berarti 48 ya. Nah, jika terdapat penambahan pada jumlah anak, tiba-tiba yang ikut bertambah menjadi 16, berarti kan ada 16, berarti cukup 48 bagi 16 yaitu 3. Maka berapa hari makanan yang tersedia tersebut akan habis? 3 hari. Ini langkah cepatnya, sedangkan kalau yang seperti ini langkah sistematisnya ya. Jadi cukup pian pilih yang mana yang menurut pian itu bagus untuk, atau yang menurut pian itu efektif untuk digunakan. Nah, sekarang untuk soal nomor 77, nah, di sini pertanyaannya adalah benarkah kecepatan dengan waktu tempuh merupakan permasalahan perbandingan senilai ya, perbandingan senilai. Perbandingan senilai, maksudnya perbandingan senilai itu adalah ketika besaran yang satu itu membesar, maka besaran yang lainnya itu membesar. Nah, di sini ada besaran, ada 2 buah, yaitu kecepatan dan waktu tempuh. Nah, seperti ini bisa kita selesaikan dengan cara logika. Sekarang, kalau kecepatannya semakin besar dengan jarak yang sama ya, ketika kecepatannya semakin cepat suatu kita bergerak, maka waktu tempuhnya dengan jarak yang sama apakah semakin sedikit atau semakin banyak? Kalau kita semakin cepat bergeraknya, kira-kira lama waktunya itu sedikit atau lambat? Nah, kalau lambat kan berarti lama gitu ya. Nah, berarti kalau secara faktanya ketika kecepatan kita naikkan, maka waktu tempuhnya semakin sedikit. Nah, itu berarti dia adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai ya, itu berarti satu besarannya membesar, yang besaran yang lain satu besaran naik, yang besaran yang lainnya turun, seperti itu. Semakin cepat suatu itu bergerak, maka waktu tempuhnya dengan jarak yang sama itu semakin sedikit ya. Semakin cepat berarti kan kecepatannya membesar, nah, tempuhnya menyusut sedikit. Selanjutnya nomor 78. Nomor 78 kita bahas ya. Jadi ini jawabannya apakah dia perbandingan senilai? Tidak ya. Oke, nomor 78, banyak pekerja dengan waktu pengerjaan merupakan permasalahan perbandingan berbalik nilai. Oke, kita cek ya. Itu perbandingan. Oke. Nah, kalau misalkan ada suatu pekerjaan, misalkan pekerjaannya itu adalah bangun gedung. Nah, ketika banyak pekerja 10, nah waktu pengerjaannya 5 hari. Tapi ketika banyak pekerjaannya itu 20, kira-kira waktu pengerjaannya bisa diselesaikan secara cepat atau tidak? Ya jelas ya, lebih cepat karena semakin banyak pekerjaannya. Jadi kalau yang seperti itu banyak pekerjaannya itu semakin besar, maka waktunya itu semakin sedikit, sehingga ini disebutnya adalah berbalik nilai. Nah, jadi jawabannya adalah benar. Oke. Nah, sekarang untuk nomor 79. Benarkah debit air dengan waktu merupakan permasalahan perbandingan berbalik nilai? Oke, debit itu sebenarnya jumlah air yang dikeluarkan per 1 detik. Kalau di ini kan ya sama seperti kecepatan ya. Nah,
sama seperti kecepatan. Jadi banyaknya air dalam waktu tertentu. Nah, kecepatan banyaknya air tersebut itu apakah berbalik nilai dengan waktu, ya? Semakin debitnya itu semakin banyak, waktunya otomatis semakin dikit. Nah, ini berarti benar ya. Jadi dia benar bahwa dia berbalik nilai. Nah, sekarang nomor 80. Nomor 80 ini, lama menginap di hotel dengan besar biayanya merupakan permasalahan perbandingan senilai. Oke. Kalau menginap di hotel sehari dibandingkan dengan menginap di hotel 3 hari, banyak yang mana? Uang yang dikeluarkan sudah jelas banyak yang 3 hari. Maka ini bisa disebut sebagai perbandingan senilai. Jadi jawabannya benar ya. Jadi dia disebut perbandingan senilai itu kalau satu besarannya naik, yang satunya naik juga. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke soal nomor 81. Nah, 81 ini diketahui gambar sebuah bangunan dengan skala 1:1000. Nah, ya. Berarti itu maksudnya adalah kalau 1 cm di gambar tersebut itu mewakili 1000 cm di dunia nyata. Ya, itu makna dari skala. Nah, itu sudah dipelajari mungkin di SD kalian ya. Nah, jika jarak dua titik sebenarnya ada 500 meter, maka tentukan jarak dua titik pada gambar bangunan. Nah, untuk lebih mudahnya itu cukup mudah ya. Kalau jarak titik pada gambarnya itu, berarti jarak petanya itu cukup mudah, yaitu tinggal 500 meter tadi kita bagi dengan yang ini, yang 1000 ya. 500 meter dibagi 1000 cm kan tadi ya. Nah, 500 meter ini berapa senti sih? Oke, 500 meter itu desi senti, berarti 50.000 senti. Nah, 50.000 senti dibagi 1000 senti, berapakah hasilnya? Ya sudah jelas ya, 50 ya, 50. Nah, maka jarak di peta itu adalah 50 cm. Yang di kenyataannya itu 500 meter. Oke, nah itu tentang jarak pada peta. Selanjutnya, nomor 82 ini tentang persentase ya. Diketahui sebanyak 45% siswa di suatu sekolah adalah siswa laki-laki, 45%. Oke, laki-laki 45% ya. Berarti di sini kita bisa buat kalau perempuannya itu berarti 100 dikurang 45, berarti 55%. Ingat totalnya adalah 100% ya. Jika jumlah seluruh siswa adalah 260 orang, total adalah 260 orang. Nah, maka tentukan jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa. Baik, selanjutnya kita ini kan ya, laki-lakinya kan 45% dari 260. Jadi 45% kali 260 atau 45/100 kali 260. Hasilnya adalah, nah, bisa jadi 117 ya. Jadi 117 orang. Kemudian kalau perempuannya itu adalah berarti 143 ya. 143. Nah, seperti itu. Nah, kok 143 bukan ya? Iya betul ya, 143. Nah, 143 itulah jumlahnya, atau bisa juga. Jadi laki-lakinya sudah 117, maka yang perempuannya itu cukup dikurangkan ya, 260 kurang dikurang 117, maka itu sudah jelas perempuannya itu 143. Jadi tidak perlu pakai persen, cukup satu kali saja. Nah, itu untuk soal nomor 82. Kalau 83 diminta selisihnya, maka cukup dikurangkan saja. Nah, ini jadi hasilnya 26, dikurangkan seperti ini ya, 143 dikurang 117, 26. Demikian, selanjutnya 84 di video berikutnya.